United. Anthony terpaksa absen beberapa pekan. Anthony mungkin harus absen membela MU untuk beberapa pekan ke depan. Dia masih harus membereskan kasus tudingan domestic violence alias KDRT. Seperti diberitakan sebelumnya, pada Juni 2023 lalu, Anthony dilaporkan ke pihak kepolisian oleh mantan kekasihnya, Gabriela Cavalin. Cavalin melaporkan Anthony atas dugaan perilaku kekerasan. Anthony dilaporkan ke kepolisian daerah Sao Paulo. Cavalin disebutkan memiliki beberapa bukti atas tindakan Anthony berupa foto maupun video. Penyelidikan kasus tersebut mengalami perkembangan signifikan. Alhasil, Anthony pun harus menepi dari urusan sepak bola untuk sementara. Di jeda internasional kali ini, seharusnya Anthony bermain untuk timnas Brazil, lalu segera kembali ke MU setelah mengemban tugas negara. Namun, dia harus rela dicoret dari 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Brazil tidak mau mengambil resiko. Selasa dini hari lalu, Federasi Sepak Bola Brazil, CBF, membuat pengumuman resmi sebagai berikut. Mengingat fakta yang terungkap ke publik Senin sebelumnya, yang melibatkan striker Anthony dari MU yang perlu diselidiki, dan untuk menyelamatkan tersangka korban, sang pemain, tim Brazil dan CBF mengonfirmasikan bahwa atlet tersebut telah ditarik dari tim Brazil. Untuk menggantikannya, pelatih Fernando Diniz memanggil Gabriel Jesus yang telah dipilih sebelumnya dalam daftar 36 pemain dikirim ke FIFA. Terkini, MU kembali merilis pernyataan resmi pada Minggu 10 September lalu, dikonfirmasi bahwa kepulangan Anthony ke MU akan ditunda untuk mengurus kasus tersebut. Para pemain yang tidak bermain di laga internasional seharusnya kembali berlatih pada Senin besok. Namun, telah disepakati dengan Anthony bahwa dia bakal menunda kepulangannya sampai pemberitahuan berikutnya dalam rangka menangani tudingan tersebut. Sebagai klub, kami mengutuk kekerasan dan pelecehan. Kami menyadari pentingnya perlindungan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam situasi ini dan mengakui dampak tudingan tersebut terhadap penyintas. Dortmund siap tampung Sancho. Jadon Sancho berpotensi meninggalkan MU di awal 2024 nanti. Borussia Dortmund dilaporkan ingin memulangkan kembali sang winger. Sancho belakangan ini lagi ramai dibicarakan. Ini disebabkan ia dan Erik ten Hag tengah berseteru. Situasi ini membuat Sancho dilaporkan akan cabut dari MU. Sejumlah klub dilaporkan siap memboyong pemain timnas Inggris tersebut. The Sun melaporkan bahwa salah satu peminat Sancho adalah Borussia Dortmund. Mantan klub sang winger tersebut cukup serius ingin memulangkan Sancho. Menurut laporan tersebut, Borussia Dortmund saat ini sedang mengupayakan untuk memulangkan Sancho. Saat masih membela mereka, Sancho merupakan salah satu pemain terbaik di Bundesliga. Produktivitasnya dalam cetak gol dan assist tiap musimnya di atas rata-rata. Itulah mengapa Dortmund siap menampung Sancho kembali jika MU tidak berkenan lagi padanya. Menurut laporan tersebut, Borussia Dortmund saat ini sedang menyiapkan tawaran untuk mendatangkan Sancho. Mereka berencana meminjam sang winger selama 6 bulan terlebih dahulu. Di akhir masa peminjaman, ada klausul pembelian permanen. Pihak Dortmund masih menggodok detail dari penawaran ini, dan mereka disebut akan melepaskan tawaran tersebut dalam waktu dekat ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU lebih suka untuk menjual Sancho secara permanen di akhir tahun nanti. Mereka menargetkan sekitar 50 juta euro untuk mahar transfer sang winger. Good news, Mason Mount akan segera kembali. Ada kabar baik datang bagi MU. Gelandang mereka, Mason Mount, dikabarkan sedikit lagi akan comeback di tim mereka. Mason Mount merupakan salah satu pemain baru MU di musim ini. Ia direkrut dari Chelsea dengan bayaran yang cukup mahal di musim panas kemarin. Namun Mason Mount baru-baru ini mengalami cedera, sehingga ia harus menepi sejenak dari skuad Setan Merah. Dilansir The Athletic, Mason Mount tidak akan absen terlalu lama di skuad MU. Ia dilaporkan akan kembali merumput bersama Setan Merah setelah jeda internasional nanti. Menurut laporan tersebut, MU telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap cedera Mason Mount. Cedera yang dialami sang gelandang tidak seserius dugaan awal, sehingga ia tidak perlu absen terlalu lama. Selain itu, proses pemulihan Mason Mount berjalan positif. Alhasil, ia semakin dekat untuk comeback di tim utama MU. Menurut laporan tersebut, Mason Mount kabarnya sudah bisa bermain saat MU menghadapi Brighton di pekan depan. Namun ia kemungkinan besar akan duduk di bangku cadangan di laga ini. Erik ten Hag juga dikabarkan tidak akan buru-buru memainkannya sebagai langkah antisipasi. Mason Mount sendiri kemungkinan besar baru akan diturunkan saat MU berhadapan dengan Bayern Munchen. Selama Mason Mount cedera, Erik ten Hag punya sosok lain yang bisa ia andalkan di lini tengahnya. Christian Eriksen dipercaya tampil sebagai tandem Casemiro di lini tengah MU sejauh ini. Bruno Fernandes yakin bisa jadi asisten Højlund di lapangan. Kapten MU Bruno Fernandes punya harapan terkait Rasmus Højlund. Ia berharap bisa membantu sang striker mencetak banyak gol untuk MU. Højlund resmi bergabung dengan MU di musim panas ini. Ia ditebus dari Atlanta dengan harga yang sangat mahal. Setelah menunggu agak lama, Højlund akhirnya debut di tim utama MU. Ia bermain sekitar 30 menit saat MU dikalahkan Arsenal di pekan lalu. Bruno Fernandes mengaku antusias dengan kedatangan Højlund. Dari apa yang saya lihat, Højlund adalah seorang pekerja keras, buka Bruno pada MU TV. Fernandes mengaku terkesan melihat penampilan Højlund terutama di sisi latihan MU. Ia menilai sang striker punya talenta dan sikap yang bagus untuk menjadi pemain top bagi Setan Merah.
Dia benar-benar bekerja keras untuk bisa fit secepat mungkin agar bisa bermain dengan tim ini. Saya juga melihat dia memiliki energi dan kekuatan yang bagus. Dan semoga ia bisa menghasilkan banyak gol bagi kami, sambung sang kapten. Fernandes mengaku ingin segera mendapatkan chemistry dengan sang striker. Ia berharap bisa membantu Højlund mencetak banyak gol untuk Setan Merah. Saya ingin membangun koneksi dengannya sesegera mungkin, seperti yang saya lakukan dengan para pemain sayap kami dan juga para winger kami. Lanjut Fernandes. Tugas saya di sini untuk melayani mereka. Jadi saya ingin mereka senang karena saya memberikan mereka banyak peluang. Setelah itu, tinggal bagaimana mereka memanfaatkan peluang yang saya buat untuk mencetak gol. Ia menandaskan. Højlund berpotensi mendapatkan start pertamanya di MU pada pekan depan. Ia kemungkinan akan diturunkan sejak awal saat MU berhadapan dengan Brighton di Old Trafford Sabtu mendatang. SGR Mancunian, jangan lupa like dan subscribe untuk dukungan pada channel ini serta info terbaru Man United lainnya. Glory Man United, salam SGR, United Updates. United.